Shalom sahabat-sahabatku yang terkasih. Banyak orang mempertanyakan apakah Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan. Sehingga kali ini saya akan memberikan bukti 17 nubuat yang sangat luar biasa tentang kelahiran Tuhan Yesus sampai kematiannya, yang dapat membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan dan juru selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan memulainya dengan hukum probabilitas matematika. Hukum probabilitas matematika berarti hukum kemungkinan matematika. Hukum ini bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan bagian dari pelajaran ilmu statistik. Hukum probabilitas menunjukkan bahwa jika kemungkinan untuk terjadinya suatu peristiwa tunggal secara kebetulan adalah 1 kesempatan di dalam 5, dan kemungkinan untuk suatu peristiwa lain terjadi adalah 1 kesempatan di dalam 10, maka probabilitas atau kemungkinan gabungan untuk kedua peristiwa itu terjadi secara bersama-sama secara berturut-turut adalah 5 kali 10. Dengan demikian, kesempatan gabungan untuk keduanya terjadi secara berturut-turut adalah 1 kesempatan di dalam 50. Untuk menempatkan konsep ini dalam satu perspektif yang mudah kita mengerti, pikirkanlah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi apabila kita melemparkan sekeping uang logam ke udara. Karena sekeping uang memiliki dua sisi, kemungkinannya adalah 50% atau 1 kesempatan di dalam 2 untuk Anda mendapatkan uang tersebut jatuh di tanah dengan sisi mukanya di atas. Akan tetapi, andai kata Anda melempar 2 keping uang logam secara berturut-turut, berapakah kemungkinannya untuk mendapatkan sisi muka kedua keping uang logam tersebut secara berturut-turut? Jawabannya adalah 4. Kemungkinan gabungannya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Apabila Anda melempar 10 keping uang logam secara berturut-turut, maka kemungkinan untuk seluruh uang logam tersebut jatuh berturut-turut dengan semua sisi mukanya di atas adalah cukup mengejutkan. Menurut hukum probabilitas, kemungkinan untuk mendapatkan ke-10 uang logam tersebut jatuh dengan sisi-sisi mukanya di atas tanah adalah 1 kesempatan di dalam 2 pangkat 10 atau sama dengan 1024. Kemungkinan ke-17 nubuatan mengenai kehidupan dan kematian Tuhan Yesus Kristus tidak terjadi semata-mata karena kebetulan. Data-data tersebut membuktikan keakuratan Alkitab yang ditulis atas inspirasi ilahi, sehingga nubuat-nubuat digenapi lebih dari 500 tahun setelah penulisannya. Kemungkinan bagi seorang manusia untuk menggenapi ke-17 nubuat ini secara kebetulan belaka jelas sangat kecil. Hal ini hanya dapat membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan dan Anak Allah. Nubuat pertama, kelahirannya di Betlehem dari suku Yehuda, terdapat di dalam Perjanjian Lama, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat
kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Penggenapannya ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu di Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nubuat yang kedua, ia akan didahului oleh seorang pembawa berita. Dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Penggenapannya di dalam Perjanjian Baru, yaitu di kitab Matius 3 ayat 1-2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Nubuat yang ketiga, ia akan memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dalam Perjanjian Lama, dalam Sakaria 9 ayat 9, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Penggenapan dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Lukas 19 ayat 35-37, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Nubuat yang keempat, ia akan dikhianati oleh seorang sahabatnya. Dalam Perjanjian Lama, Mazmur 41 ayat 10, "Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Penggenapannya di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Matius 26 ayat 47-48. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Nubuat yang kelima, tangan dan kakinya akan ditusuk. Nubuat Perjanjian Lama di dalam Mazmur 22 ayat 17, "Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku." Penggenapannya di dalam Perjanjian Baru, Lukas 22 ayat 33, "Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya." Keenam, ia akan dilukai oleh musuh-musuhnya. Nubuat Perjanjian Lama, Yesaya 53 ayat 5, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Penggenapannya dalam Perjanjian Baru,
Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ketujuh, ia dihianati untuk 30 keping uang perak. Nubuat di dalam Perjanjian Lama, Sakaria 11 ayat 12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Penggenapannya dalam Perjanjian Baru, Matius 26 ayat 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yang kedelapan, ia akan diludahi dan dipukul. Nubuat dalam Perjanjian Lama, Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Penggenapan di dalam Perjanjian Baru, Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Nubuat ke-9, uang pengkhianatan atas dirinya akan dibuang di bait Allah dan kemudian diserahkan untuk membeli tanah tukang periuk. Nubuat dalam Perjanjian Lama dalam Sakaria 11 ayat 13. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Penggenapan Perjanjian Baru dalam Matius 27 ayat 5-7. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Yang ke-10, ia akan menutup mulutnya di hadapan para pendakwanya. Nubuat dalam Perjanjian Lama dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Penggenapan Perjanjian Baru dalam Matius 27 ayat 12-14. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Nubuat ke-11, yaitu ia akan disalibkan bersama penyamun-penyamun. Nubuat dalam Perjanjian Lama dalam Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Penggenapannya di dalam Perjanjian Baru, Matius 27 ayat 38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan
dan seorang di sebelah kirinya. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ke-12, orang-orang akan membuang undi untuk mendapatkan jubahnya. Nubuat dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam Mazmur 22 ayat 19, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Penggenapannya di dalam Perjanjian Baru dalam Yohanes 19 ayat 23-24, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah kehendaknya supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Yang ke-13, lambungnya akan ditikam. Nubuat dalam Perjanjian Lama, Sakarya 12 ayat 10, "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung." Penggenapannya di dalam Perjanjian Baru dalam Yohanes 19 ayat 34, "Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air." Nubuat yang ke-14, "Tidak ada satupun dari tulangnya akan dipatahkan." Nubuat yang ada dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam Mazmur 34 ayat 21, "Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah." Penggenapannya di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 19 ayat 33, "Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya." Yang ke-15, tubuhnya tidak akan mengalami kebinasaan. Nubuatnya dalam Perjanjian Lama dalam Mazmur 16 ayat 10, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Penggenapannya dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 31, "Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan." Nubuat ke-16, yaitu penguburannya dalam kuburan seorang kaya. Nubuat di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 53 ayat 9, "Ia dikuburkan bersama orang jahat, makamnya di tengah-tengah orang kaya, walaupun ia tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah menipu." Penggenapan dalam Perjanjian Baru, Matius 27 ayat 57-60, "Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu,
dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Nubuat yang terakhir, yaitu nubuat ke-17, kegelapan meliputi bumi. Di dalam nubuat Perjanjian Lama dalam Amos 8 ayat 9, pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Penggenapannya dalam Perjanjian Baru, Matius 27 ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sahabat bijaksana, beberapa kritikus Alkitab telah melontarkan perkiraannya bahwa Yesus dari Nazaret telah mengetahui tentang nubuat-nubuat ini, lalu merancangkan kejadian-kejadian hidupnya supaya menggenapi nubuat-nubuat ini. Akan tetapi, pikirkanlah bagaimana mustahilnya bagi seorang manusia normal manapun untuk merancang penggenapan nubuat-nubuat khusus ini. Bagaimanakah Anda bisa merancang untuk dilahirkan di Bethlehem dan hadir di bumi ini sebagai keturunan suku Yehuda? Bagaimanakah Anda bisa merancang agar harga permufakatan pengkhianatan atas diri Anda tepat 30 keping perak? Bagaimanakah Anda bisa merancang agar Anda disalibkan bersama 2 orang penyamun lalu dimakamkan di kuburan seorang kaya? Jelas bahwa hanya Allah yang menubuatkan bahwa peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Sebaliknya, hanya Allah pula yang dapat menggenapi terjadinya nubuat-nubuat terperinci ini dalam kehidupan Yesus Kristus. Iman Anda adalah pilihan Anda. Namun saya senantiasa berdoa agar Anda, para sahabat-sahabat terkasih, tidak pernah tergoyahkan dari iman Anda kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan keakuratan Alkitab. Demikianlah renungan kali ini. Apabila Anda menyukai renungan ini, silakan like, subscribe channel kami, atau Anda dapat juga men-share video-video kami agar dapat menjangkau dan memberkati banyak orang. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah lahir di dunia ini, dan biarlah semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut bahwa Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.